Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 ya, IPA. Kembali kita belajar matematika peminatan, melanjutkan materi atau pertemuan minggu lalu tentang vektor di R2 atau dalam bidang ya. Jadi sebelum melanjutkan materi ini, silahkan kalian berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Minggu lalu kita belajar vektor di R2, itu vektor satuan, vektor panjang vektor, perkalian skalar ya, seperti yang saya janjikan. Untuk minggu ini kita belajar penjumlahan, kesamaan vektor, kemudian dot product dan segmen garis. Jadi kita mulai untuk penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor, jadi misalkan ada vektor A dengan elemennya itu x1, y1, ini dalam bentuk vektor baris ya, dan vektor B nya x2, y2. Nah, jika vektor C adalah penjumlahan vektor A ditambah vektor B, maka vektor C nya itu sama dengan elemen dari x1 ditambah x2, y1 ditambah y2. Ini dalam vektor baris ya, atau bisa juga dalam bentuk tulisan vektor kolom, yaitu sama dengan x1 ditambah x2 dan y1 tambah y2 ya. Jadi maksudnya ini panjang vektor, ini C nya ke sini, berarti ini A nya, ini A nya, ini B nya ya. Jadi C nya ini vektor A ditambah vektor J, jadi tinggal menjumlahkan elemen dari x1 ditambah x2, y1 ditambah y2 ya. Nah, contohnya misalnya gini, diketahui vektor A nya ini dalam bentuk vektor kolom ya, 35, vektor B nya min 2,4 dan vektor C nya min 3, min 2. Tentukan penjumlahan vektor dalam bentuk kolom. Ingat, dalam bentuk kolom berarti ke sini ya. Vektor kolom berarti yang pertama ini vektor A ditambah vektor B ya, vektor A nya itu 35, vektor B nya min 24. Vektor A ditambah vektor B, ini vektor A nya, ini vektor B, tinggal dijumlahkan. 3 ditambah min 2, 5 ditambah 4, jadi 19. Nah, mudah ya, mudah sekali ya. Jadi tinggal dijumlahkan x nya, y dengan y nya ya, x dengan x, y nya dengan y. Nomor 1B ya, masih tetap vektor ABC nya. Sekarang 2B dikurang 3C, atau bisa juga 2B ditambah minus ya kan. Jadi ada penjumlahan dengan pengurangan lah, digabung sama aja. 2B dikurang 3C, jadi vektor B nya min 24, C nya min 3 min 2. 2B nya 2 kali vektor min 24 dikurang 3 kali min 3 min 2, berarti ini dikalikan dulu nih, min 46, min 48 dikurang ini kalau ini dikalikan, bukan dikalikan, ini jadi plus. Biasanya kesalahannya ini jadi plus, ini jadi plus gitu. Kalau bisa nanti ini jadi min, ini sudah plus jadi min ya. Tetap aja kalau mau dikalikan dalam kurung, ini tetap di depannya minus. Kalikan yang dalam kurungnya 3 kali min 3 min 9, 3 kali min 2 min 6. Nah, baru ini min 4
dikurang min 9, 8 dikurang min 6, hasilnya 5, 14. Jadi dalam bentuk vektor kolom ya. Paham sampai sini? Nah yang ini silahkan kalian kerjakan, coba ya, karena ini biasanya dalam penjumlahan pengurangan vektor itu tinggal SD-nya aja nih, SD-nya benar nggak menjumlahkan mengurangkan bilangan-bilangan real ya. Biasanya ketidaktelitian di sini ya, misalnya minus, min 4, min 9 gitu, biasanya di sini yang kurang ketelitian kalian dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan. Nah nomor 2 misalnya ada vektor P di mana 3i min 2j, vektor Q nya min 2i min 4j, dan vektor R nya min 2i plus 2j. Tentukan penyusunan vektor P dalam bentuk I dan J. P plus Q sama P plus nya nih, P nya ini, Q nya ini ya. P plus nya tinggal 3i dikurang 2j ditambah minus 2i min 4j. Jadi tinggal 3 ditambah min 2, jadi berapa? 1i atau i ya. Kemudian min 2 ditambah min 4 min 6j, jadi i dikurang 6j. Paham? Nah, satu lagi yang ini boleh, nomor B nya, dua bagian B nya, P nya tetap, Q nya tetap, R nya tetap. Ini ada PQR3, P plus 2Q min R, berarti 3I min 2J ditambah 2 kali Q nya dulu baru dikurang R, berarti 3I min 2J, yang ini min 4I, kemudian di sini jadi min 8J, ini dikalikan min kalikan menjadi plus 2I, ini min 2J. Maka hasilnya 3 dikurang 4 ditambah 2, maka hasilnya 1i atau i, yang J nya berapa? Min 2, min 8, min 2, berarti min 12, jadi i min 12J. Mudah kan? Ya, yang lainnya silahkan kalian coba ya untuk mengerjakan soal penjumlahan vektor. Kemudian kesamaan dua vektor ya. Nah, seperti sebelumnya, syarat kesamaan dua vektor, jadi dua buah vektor dikatakan sama jika dan hanya jika kedua vektor itu mempunyai panjang dan arah yang sama ya. Jadi kalau vektor itu boleh dipindahkan asal besar dan arahnya sama. Misalnya vektor A nya itu mempunyai komponen X1, Y1, vektor B nya ya komponen X2, Y2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jadi ini vektor A, ini vektor R dikatakan sama jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ya, paham terus ini? Jadi syaratnya itu mempunyai panjang dan arah yang sama untuk kesamaan dua vektor. Nah contohnya misalnya ini, carilah X dan Y bila vektor A sama dengan vektor B. Nah ini nomor 1, vektor A nya itu mempunyai komponen 6,Y dan vektor B nya X kalikan 2,3, X dikalikan 2,3. Nah vektor A nya ini ya syaratnya A plus B nya apa? Ini A nya 6,Y, B nya ini 2X, 2 kali X 3, jadi ini 2X 3. Nah tinggal 6 sama dengan 2X ya, maka X nya 3. Sekarang ini Y sama dengan 3X, X nya kan berapa tadi? 3, jadi Y nya sama dengan 3 kali 3 9, jadi X nya 3, Y nya sama dengan 9 ya. Nomor 2, ini nomor 2 sama vektor A dan B nya. Vektor A nya adalah vektor satuan ya. Jadi kita misalkan, jadi vektor A adalah vektor satuan
dari min 34 dan vektor B nya 1/5x, super 10y ya. Misalnya titik vektor ini sama dengan misalnya vektornya vektor P, jadi vektor P nya min 3,4, panjang vektor P nya yaitu sama dengan min 3 kuadrat 4 kuadrat, jadi panjang vektor P nya sama dengan 5 ya. Nah kemudian vektor A adalah satuan dari vektor B, jadi vektor A nya apa? Ini tadi vektor A nya 3 min 3,4 kalikan panjang vektor B nya 5, jadi ini min 3/5,4/5, ini apa? Vektor A ya. Nah syarat yang tadi vektor A sama dengan vektor B, di mana B nya sama dengan 1/5x, super 10y, ini vektor A nya min 3/5,4/5, ini vektor B nya, jadi min 3/5 sama dengan 1/5x, maka x nya sama dengan min 3, jadi min 3/5 sama dengan 1/5x, maka x nya min 3. Yang keduanya mencari y nya berapa? 4/5 sama dengan 10 10y, maka y nya sama dengan 8. Mesti memenuhi x dan y nya, x nya min 3, y nya 8 ya. Ada lagi ya, coba satu lagi ini ya. Ini vektor A nya x plus y, 3, B nya 7, x min y, A nya sama dengan B, berarti x plus y sama dengan 7, kemudian x min y sama dengan 3. Ini persamaan linier dua variabel, boleh substitusi, eliminasi ya, atau nanti dengan pakai matriks, determinan, banyak cara yang lebih mudah. Ini kalau ini ditambah y nya 0, maka 2x sama dengan 10, x nya 5. Kalau x nya 5, masukkan salah satu persamaan ini, dari dua persamaan ini ketemunya sebagai pertemuan 1, x plus y sama dengan 7, atau 5 plus sama dengan 7, maka y nya sama dengan 2, jadi x nya 5, y nya 2. Paham? Ya, jadi itu persamaan dua buah vektor ya. Nah yang ini nomor 4 dan 5 coba dikerjakan, dicari nilai x dan y nya. Kemudian yang berikutnya, nah ini dot product, ini yang ditanyakan pada minggu yang lalu, ada nilai-nilai sin cos. Mudah-mudahan kalian sekarang sudah bisa ya, ada bisa mencari nilai cos, sin, tangen dari situs istimewa. Dot product adalah perkalian dua buah vektor yang hasilnya skalar ya. Jadi vektor posisi titik A, misalnya x1, y1 adalah vektor A atau vektor A atau vektor A. Vektor posisi titik B, x2, y2 adalah vektor OB atau vektor B. Nah ini OB atau B, OA atau A, maka A kali B sama panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alpha, atau vektor A kali vektor A sama x1 kali x2 ditambah y1 kali y2. Nah kalau A kali B nya bisa 0, sudutnya lancip. Kalau A kali bisa 0, hanya siku-siku, atau vektor A vektor B nya ortogonal ya, tegak lurus. A kali B nya kurang dari 0, maka sudutnya tumpul. Nah contohnya misalnya ini diketahui koordinat titik A nya 2,2, koordinat titik B nya 1,4. Berapa panjang vektor A? Berapa panjang vektor A nya, kemudian vektor B nya. Vektor A nya tinggal dicari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, itu sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2 ya. Panjang vektor B nya itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar 17. A kali B nya x1 kali x2 ditambah y1 kali y2, jadi 2 kali 1 ya, 2 kali 1 ditambah 2 kali 4 jadi 10. Nah sudut antara dua vektor
tadi dari sini, dari X, dari vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan cos alfa. Jadi cos alfanya itu sama dengan panjang vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Maka cos alfanya, carikan cos alfa. Jadi soalnya tinggal dikalikan, ini ketemunya 10 ya. Kalau ini dikalikan 10, yang bawahnya panjang vektor A nya 2 akar 2 kalikan dengan akar 17, jadi 10 per 2 akar berapa, 34 ya. Iya, supaya ini karena bilangannya bilangan irasional ya, penyebutnya bilangan irasional, supaya jadi rasional kalikan akar 34 akar 34, jadi 5 per 34 akar 34. Ini cos alfa. Berapa sudutnya? Ini harus dibuat ke dalam bentuk desimal supaya bisa dicari di tabel ya. Nah, ini yang jadi masalah, belum diajarkan mencari nilai sin cos tangen. Ini sudah ada dot product. Kemudian boleh yang ini ya, kalian coba ya, satu aja, misalnya ini nomor 3 ya, nomor 3 misalnya apa, jadi kita vektor A nya 34, vektor B nya min 1,5, hitunglah ini. Jadi bagaimana cara mencari ini A kalikan dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi dicari dulu A plus B nya sama dengan 2,1, A kali B nya X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2, maka A dikalikan dengan ini ya, maka hasilnya 3 kali 2 ditambah 4 kali min 1, jadi 6 dikurang 4 kalikan 4 ya. Jadi itu mencari A, vektor A kalikan vektor A tambah B. Yang satu lagi ini B, vektor B kalikan vektor A ditambah vektor B ya. Nah ini vektor A kali B nya ya, jadi ini yang AB nya sama ya, A plus B nya sama dengan yang tadi. Cari kalikan B nya, tinggal koordinat titik B nya ini, jadi min 1 kali 2, 1 kali 2, kemudian min 5 kalikan min 1, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 3. Itu dot product. Kemudian yang terakhir ini segmen garis ya. Segmen garis itu apa ya, jadi vektor posisi titik A misalnya XA, YA, kemudian B nya XB, YB adalah vektor A dan vektor B. Titik C terletak pada garis AB sehingga AC banding CD sama N. Nah, jika vektor posisi titik C nya XC, YC ada titik C, maka vektor C nya sama dengan MB, M kalikan vektor B ditambah N kalikan vektor A dibagi dengan M plus N ya, atau panjang vektor C nya sama dengan M kalikan panjang vektor B ditambah N kalikan panjang vektor A dibagi M plus N, dimana XC nya MXB ditambah NXA dibagi dengan M plus N, dan koordinat YC nya MYB plus NYA dibagi M plus N. Nah, bagaimana dapatkan perbandingan ini ya. Nah, ini misalnya dalam segitiga, ini vektor A, ini OA nya vektor A, OC nya vektor C, OB nya vektor B. Titik C nya ya terletak di antara ruas garis AB, di mana koordinat titik A nya XA YA, titik C nya XC, YC, dan titik B nya XB, YB. Nah, dengan perbandingan AC
banding CB sama dengan M banding N. N AC perkalian silang ya, N vektor AC ditambah sama dengan M vektor CB. Nah N ini AC berarti apa? Vektor C dikurang vektor A. Ini M nya vektor B dikurang vektor C. Nah NC dikurang NA sama dengan MB dikurang MC perkalian ya. Ini skalar dengan vektor. Nah maka NC ditambah MC sama dengan MB ditambah NA ya, sama dikumpulkan C nya. M plus NC sama dengan M kalikan B plus NA. Maka C nya vektor C nya M kalikan vektor B ditambah N kalikan vektor A dibagi dengan M plus N. Jadi koordinat titik C nya dimana XC nya ya ini koordinat titik C nya M XB ditambah NXA dibagi M plus N, dan YC nya MYP plus NYA dibagi M plus N. Jadi itu penjabaran dari ini ya. Contohnya misalnya ada titik A 3,4, titik B nya 5,12. Titik C nya membagi ruas vektor AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan 2 banding 3. Carilah koordinat titik C dan vektor C. Nah XC nya apa? MXB ditambah NXA dibagi dengan M plus N. Udah, ini M nya berapa? M nya kan tadi 2 banding 3, jadi 2 kali XB nya berapa? XB nya berarti 5, 2 kali 5 ditambah 3, ini N nya 3 kali 3 ya, XA ya, dibagi dengan 2 plus 3, maka XC nya sama dengan 19/5 atau 3/4/5. Kemudian YC nya ya sama, tinggal dari X nya ini C nya, jadi MYB ditambah NYA dibagi M plus N. Jadi 2 kali 12 ini Y nya 2 kali 12 ditambah 3 kali 4 dibagi, pembaginya sama 2 sama 3, jadi 36/5 atau 71/5. Maka koordinat C nya 34/5,71/5. Nah berapa yang ditanyakan lagi vektor C nya ya, panjang vektor C nya berapa gitu. Ini Pak, ini koordinat titik C nya, maka 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat maka sama dengan 5. Nah, jadi itulah untuk yang vektor ini baru vektor A ya. Vektor A nya ya, vektor A nya ini panjang vektor A, ini panjang vektor B. Sorry, panjang vektor A ini pertanyaannya yang ditanyakan koordinat titik panjang koordinat titik C nya ya. Nah ini panjang vektor A nya yang ini 34, panjang vektor B nya yang 5,12, jadi panjang vektor A dan B nya, A nya 5, B nya 13. Nah untuk mencari panjang C nya itu tadi 2M kalikan vektor B ditambah N kalikan vektor A dibagi M plus N ya. Jadi cari vektor B nya berarti 2 kalikan 13 ditambah 3 kali 5 dibagi 2 plus 3, 41/5 sama dengan 81/5. Itu panjang vektor C ya. Itulah segmen garis. Jadi ingat untuk koordinat titik C nya, koordinat titik C nya yang ini, dan mencari vektor C nya. Nah yang nomor 2 silahkan kalian kerjakan di buku
perhatian. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Untuk hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.